sahabat Uber, Assalamualaikum. Welcome back to my channel bersama saya Nathan yang seperti biasa akan merekap sebuah film untuk kalian. Jadi jangan pernah bosan ya guys, karena akan ada banyak film yang tentunya menarik yang akan saya sajikan khusus untuk kalian guys. So pokoknya terus pantengin channel ini dan saya doakan semoga kalian sekeluarga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya guys. Kali ini aku akan merekap sebuah film series yang berjudul League Hero tahun 2022. Dan buat kalian yang suka baca komik pasti tidak akan asing dengan film ini, karena film ini diadaptasi dari komik Webtoon dengan judul yang sama guys. Ya oke, langsung saja kalau gitu mari mulai ceritanya. Di awal scene diperlihatkan murid-murid yang sepertinya sedang mengoreksi ujian harian. Tiba-tiba saja ada seorang murid yang menggebrak meja sambil memegang pulpen. Murid itu kemudian berjalan ke arah belakang dan langsung melancarkan serangan menggunakan buku. Lalu film pun dimulai. Film dimulai 13 hari sebelum kejadian di awal scene terjadi. Tokoh utama film ini bernama Yeon Si-eun. Ia adalah murid yang terlihat marah di awal scene tadi. Yeon Si-eun adalah murid dingin tapi teladan di sekolah Byeoksan. Karena kecerdasannya, hampir semua mata pelajaran ia kuasai, khususnya matematika, kecuali di bidang olahraga guys. Ia dan murid yang bernama John Yongbin dipanggil ke depan untuk mendapatkan penghargaan juara 1 dan 3 atas kompetisi matematika. Saat kembali ke kursi masing-masing, Yongbin menatap Si-eun dengan tatapan tajam. Pada waktu istirahat terlihat ada murid gemuk yang sedang dibully oleh trio tukang bully yang terdiri dari Jong Yo-bin, Lee Jung-chan, dan Han Ye-hon. Yongbin lah pemimpin mereka. Ia mengancam murid gemuk itu untuk melakukan yang ia suruh dengan benar. Lalu ia menyuruh murid itu untuk membeli setiap snack yang diminta mereka. Setelah murid gemuk itu pergi, Yongbin melihat Si-eun yang sedang belajar dan melempar sepatu ke arahnya. Si-eun menengok ke belakang dan Yongbin minta maaf dengan muka ngeselin. Lalu Si-eun berkata, lain kali hati-hati dan kembali belajar. Tapi Yongbin si ketua Kang Bully menghampirinya dan berkata, itu tidak sengaja, jadi kenapa aku harus hati-hati? Si-eun pun menjawab, aku tahu itu tidak sengaja, makanya aku bilang lain kali hati-hati. Lalu Yongbin terlihat kesal. Ya emang bener apa kata Si-eun ya kan? Yongbin tidak berhenti sampai di situ. Ia terus mengintimidasi Si-eun, tapi sayangnya hal semacam itu nggak ngaruh buat dia guys. Ketika keadaan semakin memanas, tiba-tiba ada beberapa murid dengan pakaian baseball datang dan mencari murid yang bernama An So-ho. Murid yang bernama An So-ho itu terlihat sedang tidur siang, lalu dibangunkan oleh murid lainnya. Murid dari eskul baseball itu protes karena So-ho katanya menyakiti cewek yang bernama Na-eun. So-ho teringat dan berkata Na-eun terus-menerus mengirimnya pesan, tapi Na-eun bukanlah tipenya. Tidak terima dengan pernyataan itu, mereka mulai menyerang menggunakan tongkat baseball. Perkelahian yang tidak seimbang pun terjadi. Tapi sepertinya So-ho sangat mahir berkelahi dan menghadapi mereka dengan santainya. Murid-murid lain termasuk trio Kang Bully hanya bisa menyingkir sambil menonton. Hanya Si-eun yang terlihat tetap tenang melihat pertarungan itu dari kursinya. Perkelahian selesai dengan One Punch So-ho yang membuat ketua eskul baseball pingsan tepat di sebelah Si-eun. Si-eun menatap So-ho dengan muka datarnya. So-ho awalnya bingung tapi lalu ia sadar dan dia minta maaf karena menjatuhkan kotak pensilnya. Di rumah ayahnya Si-eun memberitahu bahwa ia akan pergi selama 2 minggu karena ada urusan di kamp pelatihan. Ayahnya diberitahu guru dari Si-eun bahwa dia memenangkan juara pertama kompetisi matematika dan ayahnya bangga akan hal itu. Keesokan harinya di sekolah, Si-eun datang paling pagi, tapi ternyata ada seorang murid yang sudah ada di kelas. Ya lebih tepatnya nginep sih. Dia adalah So-ho. Saat mapel penja, Si-eun tidak menemukan pakaian olahraga di tasnya. Ia langsung menengok ke arah Yongbin. Yongbin pun berkata, apa lihat-lihat. Si-eun tahu ia yang mengambilnya tapi tidak punya bukti. Alhasil ia pun ikut olahraga penjas dengan kaos biasa. Hari itu adalah olahraga lari keliling lapangan, dan So-ho terlihat yang paling cepat. Gurunya menyayangkan bakatnya yang tidak dimanfaatkan untuk masuk perguruan khusus di bidang olahraga. Tapi mau gimana lagi, dia tidak tertarik untuk menjadi pemain nasional. Sedangkan Si-eun, dia sepertinya tidak bakat dalam bidang olahraga. Dia terlihat mati-matian untuk mencapai ke garis finish.
Murid-murid meledeknya di pinggir lapangan. Soho yang melihat itu menimbuk salah satu dari trio Kang Buli yang mempergerakkan cara si En berlari. Soho menyuruhnya mengambil sepatu yang ia lempar kepadanya. Murid Kang Buli pun ciut dan manut-manut saja. Ia menanyakan nama si Jungchan lalu menyuruhnya pergi. Di ruang ganti mereka gibah lagi. Ternyata si En sudah ada di sana dan meminta Yongbin untuk berhenti mengganggunya. Tapi salah satu dari mereka mencekiknya sampai terpojok. Mereka mengancam si En agar tidak mencoba melawan. Untungnya ada seorang guru yang datang. Mereka pun langsung melepas si En dan berkata hanya sedang main-main. Saat sedang belajar di rumah, ada yang datang dan ternyata itu Soho. Ia salah mengantar GoFood. Tapi bukannya langsung mengantar ke rumah yang benar, Soho malah masuk dan meminta segelas air. Setelah diberi air, Soho pun pamit pergi dan berterima kasih. Ia berjanji akan memberinya 3 kali lipat besok. Esok harinya mereka kedatangan murid baru yang bernama Oh Bum Sok. Saat istirahat, trio Buli langsung menanyakan asal-usul Sok. Yongbin menanyakan apa Sok mengenal Haji Won, tapi Sok menjawab tidak mengenalnya. Dari situ terlihat sepertinya mereka ingin membulinya. Tapi si En datang dan menyuruh Yongbin pergi karena duduk di mejanya. Tentu saja model macam Yongbin tidak mau. Si En mulai mengambil pulpen saat trio Buli mengepungnya. Soho mengeluh berisik karena sedang tidur siang. Di klub malam, trio Buli sedang minum-minum bersama beberapa teman lain dan membahas si En. Mereka berpikir tidak bisa menyakiti jiwanya kalau lewat pukulan. Jadi mereka berencana menyerang lewat nilai. Lalu datang seseorang membawakan kantong kresek yang berisi obat terlarang jenis fentanyl. Yongbin ikut pergi dengan orang itu, sedangkan yang lain slay dulu. Tapi tolong jangan ditiru ya guys. Yongbin menemui pria yang ia sebut Hyung itu untuk bertanya efek samping dari fentanyl jika dioleskan ke leher. Hyung pun menjelaskan dan berkata kepada Yongbin untuk jangan berlebihan lalu pergi. 영빈아, 적당히 놔둬. Sepertinya instingnya tahu bahwa Yongbin akan melakukan suatu hal yang buruk. Di tempat lain, si En sedang di bus menuju rumah sehabis les. Ayahnya mengirim chat menanyakan kabar. Ia hanya membalas dengan muka datar. Saat turun dari bus dan berjalan ke rumahnya, ada 3 pria yang berdiri di pojokan dan 2 di antaranya menghampiri si En membawakan sekotak fentanyl. Ternyata mereka salah orang, karena satu pria mengatakan yang memesan itu perempuan. Pria itu adalah Hyung yang mengantar fentanyl kepada Yongbin tadi. Si En menyuruh mereka pergi karena mengganggu jalan. Mereka tidak terima, tapi si Hyung menarik mereka dan memberikan jalan. Si En pun pergi. Si Hyung menyuruh mereka lain kali berhati-hati dengan siapa mereka main-main. Untuk sementara kita panggil Hyung dulu ya guys, karena belum tahu namanya. Esok harinya di sekolah, Yongbin mengajak Bum Suk bicara di luar kelas. Ia sudah tahu alasan Suk pindah sekolah lewat temannya Jiwon. Suk pindah karena dibully di sekolah lamanya. Yongbin memanfaatkan masa lalu Suk untuk melakukan apa yang ia minta. Ia menyuruh Suk untuk menempelkan kertas yang sudah dilumuri dengan fentanyl ke leher si En saat ujian. Karena takut, Suk pun menurutinya. Ia berhasil melakukannya dan si Un mulai merasakan efeknya. Akhirnya si En tidak bisa mengerjakan soal ujian dengan benar. 야, 너 뭐해? 왜 그래? Saat pengoreksian, si En terlihat kesal karena tidak bisa mengisi dengan benar. Ia lalu menggebrak meja sambil memegang pulpen. It's time for revenge, guys. Ia pergi ke belakang mengambil buku dan memukul Yongbin dengan buku itu. Lalu menancapkan pulpennya ke tangan Yehon. Hon meringis kesakitan sedangkan Yongbin terus-menerus dipukuli dengan buku sama si En. Si En menutupi kepala Yongbin dengan horden lalu lanjut memukuli mukanya dengan buku berkali-kali sampai Yongbin pingsan mengeluarkan darah dari hidungnya guys.
내가 부탁했잖아. 그만하라고. Saat ia ingin menginjak kepalanya, Soho melerainya. Si-en terlihat tidak senang dan menyerangnya dengan kursi. Soho berhasil menghindar dengan mudah dan memukul Si-en sekali supaya ia berhenti. Saat Si-en hendak menyerang lagi, datang seorang guru wanita melerai. Si-en sambil membawa tas Yongbin datang ke rumah sakit bersama guru wanita itu. Sesampainya di kamar pasien, emak dari Yongbin memarahi Si-en sambil menanyakan di mana ibunya. Si-en menjawab ia sudah tidak punya ibu. Emak-emak itu lantas mengancam akan mengirimnya ke panti asuhan. Lalu Si-en mengeluarkan bukti kuat bahwa Yongbin telah menempelkan narkoboy jenis fentanyl kepadanya. Setelahnya, Bu Guru menyarankan emak Yongbin untuk memindahkan Yongbin ke sekolah lain. Di rumah, ayah Si-en sudah kembali dari urusannya dan menanyakan apa yang terjadi kepada wajahnya. Si-en hanya menjawab bahwa ia jatuh di sekolah. Keesokan paginya di sekolah, Si-en disamperin dan ditantang berkelahi pulang sekolah nanti oleh Jung-chan dan Ye-hon. Tidak perlu waktu lama, Si-en mengajaknya sekarang juga di WC. Murid-murid lain mengikuti mereka dari belakang. Sampai di WC, Si-en menutup dan mengunci pintunya. Lalu ia mulai mengeluarkan pulpen dan mendekati mereka. Para antek Yongbin yang awalnya sok keras pun langsung ciut, guys. Mereka mengingat kembali apa yang dilakukan Si-en kemarin. Si-en berkata sebaiknya sudahi saja semua ini. 부탁이다. 부탁. Dan mereka hanya bisa terdiam dengan muka ketakutan. Si-en pun keluar dari kamar mandi. Dan murid-murid lain langsung mendadak SKSD kepada Si-en. Ia berhenti sejenak. 나 알아? 나랑 친해? Si-en pun lanjut pergi. Soho baru datang dan heran cuma ada Si-en seorang di kelas. Hyung datang ke rumah sakit untuk menengok Yongbin sekaligus menegurnya. Hyung itu berkata siapa yang melakukannya dan menyuruh Yongbin mengatakan tolong aku Hyung jika ia ingin dibantu. Saat pulang dari les malam, Si-un bertemu Soho. Ia meminta maaf atas kejadian tempo hari. Soho meminta traktir makan untuk permintaan maafnya dan lanjut mengantarkan makanan. Esok hari di sekolah, Si-en mengajak Soho yang sedang boci untuk makan siang karena perkataan Soho semalam yang minta ditraktir. Di kantin, Soho ngedumel. Aku tidak meminta yang mahal. Tapi aku juga kan bayar makanan sekolah kamu tahu, ucapnya. 술 먹지 마. Emang agak lain ya Si-en ini. Tapi Si-en kayak nggak peduli aja gitu soal itu. Lalu bertanya kenapa sering tidur di sekolah. Soho menjawab kalau sehabis kerja part-time ia tidurnya di rumah, ia mungkin nggak bakal bisa bangun. Neneknya ngotot ingin Soho dapat ijazah S1 sekalipun ia memilih untuk tidak kuliah. Soho balik bertanya kenapa Si-en sering memakai earphone. Itu terlihat sombong katanya. Si-en menjawab karena merepotkan jika berbicara dengan seseorang. Lalu Soho berkata, kau orang aneh. Si-en menimpal, lagi ngomongin diri sendiri ya. Yongbin dan Hyungnya yang ternyata bernama John Sok-dae bertemu untuk melancarkan aksi balas dendamnya. Sepulang sekolah, Bum Sok menghampiri Si-en karena merasa bersalah sekaligus mencoba menjadi dekat dengannya. Tapi Si-en menanggapinya dengan dingin dan pergi begitu saja. Di luar sekolah, Yongbin bersama Sok-dae dan teman-temannya sudah menghadang Si-en. Saat melihat sosok Si-en yang bertubuh kecil, salah satu teman Sok-dae yang seorang cewek mengatakan kalau Yongbin menyedihkan. Sok-dae memukul Si-en dan memaksanya untuk ikut pergi dengan mereka. Bum Sok yang melihatnya langsung mendatangi Soho yang terlihat masih tidur di kelas dan memintanya untuk membantu Si-en. Soho awalnya tidak mau membantu dan ingin pergi kerja paruh waktu. Tapi setelah Bum Sok akan membayarnya 2 kali lipat, langkah Soho terhenti dan langsung mengatakan harus kemana kita. Dengar duit langsung gercep guys. Soho ini 11-12 lah ya sama Tuan Crab. Mereka menelusuri kota dengan motor.
Di saat yang bersamaan, si En semakin terpojok. Si cewek yang bernama Yongyi terlihat tidak suka dengan apa yang mereka lakukan. Ia bilang, Gisu sudah menghubungi, jadi sebaiknya selesaikan dengan cepat dan pergi ke sisi lain. Si En mulai menganalisa posisi tiap orang dan benda di sekitar. Pertarungan yang tidak seimbang itu pun dimulai. Si En melawan mereka dengan kecerdikannya memanfaatkan benda di sekitar. Ia sempat unggul dan menumbangkan mereka semua. Namun saat si En berniat untuk pergi, pria yang bernama Sokdai itu bangkit lagi dan membanting si En dari belakang. Begitu si En jatuh, Yongbin langsung menghajarnya tanpa ampun. Soho berlari dan langsung menghajar cecunguk itu. Ia berkata sudahi sampai di sini dan ia membawa si En pergi. Sokdai menyerangnya dari belakang, tapi Soho berhasil mengelak. Ngeselin ya guys, Sokdai ini beraninya cuma dari belakang ternyata. Pertarungan antara Soho dan Sokdai pun terjadi. Di sisi lain, si En digeroyok oleh Yongbin dan antek-anteknya. Bumsok datang membantu. Soho pun berhasil menjatuhkan Sokdai. Ia lalu berkata, apa kalian tidak malu menggeroyok satu orang? Kalau aku pasti malu sampai ingin mati. Yongbin masih mengharapkan bantuan Sokdai, tapi Sokdai ingin menyudahinya dan pergi meninggalkan Yongbin. Dan sekali lagi si En meminta Yongbin untuk berhenti. Lalu ia pergi bersama Soho dan Bumsok. Soho mengajak mereka makan di kedai yang menurutnya enak, tapi minta Bumsok yang bayar untuk mengganti upah. Awalnya si En menolak karena harus ke tempat les, namun Soho memaksa. Sampai di tempat makan, Soho meminta si En dan Bumsok membantunya bekerja paruh waktu di kedai itu. 야, 너 반짝반짝 해야 된다, 어? 아유, 예뻐라. Soho setiap hari kerja paruh waktu di sana dan 3 kali seminggu sebagai kurir juga. Wah, pekerja keras ya guys. Setelahnya barulah mereka makan-makan. Bumsok meminta maaf kepada si En atas apa yang ia lakukan saat tryout. Ia mengaku diancam oleh Yongbin, lalu si En memaafkannya. Suasana makan berlangsung menyenangkan dan hangat. Tapi bukan karena makanannya yang panas ya guys. Saat di rumah masing-masing, Bumsok terlihat lagi stalking IG-nya Suho. Setelah itu, ia lanjut ngechat di grup lain yang terdiri dari mereka bertiga. Sepertinya Bumsok ini menginginkan hubungan persahabatan ya guys. Suho menonton video cara menghasilkan uang yang banyak, sedangkan si En ketiduran saat sedang menonton konten pelajaran matematika. Dan film pun bersambung guys. Oke guys, itu tadi alur cerita dari film series Big Hero episode 1 dan 2. Ternyata seru banget ceritanya ya guys. Pembangunan tiap karakternya juga keren. Hanya saja aku masih merasa kesel sama Yongbin sih. Oke, untuk episode selanjutnya pokoknya pantengin terus channel ini dengan cara subscribe dan jangan lupa like-nya juga bila perlu promoin sekalian ya guys. Hehe. Oke, sekian, thanks for watching and see you next video and bye bye. Assalamualaikum.